Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TNTP, jelajah traveling tradisi dan budaya di sekitar kita. Ya, lanjut gas kembali setelah kemarin dari Tumpeng Menoreh. Kita melewati daerah Kulon Progo menuju Bandara New Yogyakarta International Airport atau Bandara Baru. Ya, tadi di jalan alternatif Magelang Kulon Progo kita ambil ke kanan ke arah Nanggulan ya, ke arah jalan Gua Kiskenduk. Ini jalan menuju daerah objek wisata Gua Kiskenduk, kemudian juga bisa sampai ke sebuah bendungan ya, Waduk Sermo di ujung depan sana ya. Kita ambil ke kiri ke arah kota Wates, kota Kulon Progo ya. Kita susuri jalanan ini agar bisa memberikan gambaran lebih luas tentang jalan-jalan di daerah Jogja, khususnya Kulon Progo, bahwa banyak sekali alternatif jalan dari daerah pegunungan Menoreh di sisi utara menuju ke jalur selatan, jalur Jogja Kulon Progo Purworejo ya, hingga nanti ke jalur selatan jalur Diandeles yang menuju ke Bandara Baru New Yogyakarta Airport Internasional, hingga menyusuri jalur selatan hingga ke rencana sampai ke Cilacap Pangandaran dan sampai ujung Gendeng sana, tapi akan kita jelajahi kemudian hari ya. Dan ini di daerah Nanggulan ya. Jalanan juga mulus, lebar, dan ya bisa menjadi rute alternatif ketika kita dari Bandara Yogyakarta menuju ke Tumpeng Menoreh, Gua Kiskenduk, atau wisata lainnya di daerah perbukitan Menoreh, hingga menuju ke Borobudur, Magelang, Semarang. Dan ini sudah dipersiapkan menjadi jalur-jalur alternatif ya, menjadi jalur wisata. Di samping jalanannya yang sudah mulai lebar dan mulus seperti ini juga kita ambil rute yang lebih pendek lagi ya. Kalau ke kiri itu nanti kita ke Sentolo dan bisa ke Wates kembali, tetapi kita ambil rute yang bisa dikatakan ya relatif lebih cepat lagi menuju kota Watesnya melalui jalan alternatif Nanggulan ya. Kita menyusuri jalan-jalan alternatif karena di samping jalanan yang memiliki pemandangan sejuk ya di kanan kiri karena pemukiman pedesaan, juga menghindari keramaian, kemacetan di jalan-jalan utama. Jadi nanti setelah kota Wates kita ke kiri ya, ke kiri menuju jalur selatan. Kita mulai dari Kulon Progo karena ke timur lagi juga langsung Bantul dan
kota Yogyakarta, jalan di Andelsnya itu. Jadi kita mulai dari Kulon Progo hingga ke barat menyusuri berbagai keunikan-keunikan di sepanjang perjalanan selatan-selatan ini. Ya, kita hampir memasuki kota Wates ini. Setelah tadi melintasi beberapa jalur alternatif, kita bisa memangkas waktu perjalanan sekitar ya setengah jam lah dari pertigaan jalan alternatif Sentolo tadi ya. Nah, kita mulai memasuki kota Wates ini. Ya, jadi tadi di perempatan Pengasih tadi, sekitar daerah Pengasih, kita berbelok ke kiri menuju arah kota Wates, arah stasiun Wates. Sekitar stasiun kita lurus ke arah perempatan Nyai Ageng Serang ya, Patung Kuda Nyai Ageng Serang, jalan utama jalur selatan. Nanti di depan ya, pertigaan depan. Di sini di sekitar stasiun ini kita berbelok ke kiri. Di daerah utara kota Wates ini banyak sekali objek wisata, baik ada bendungan, ada gua, kolam renang, dan view-view di perbukitan menoreh. Banyak sekali objek di utara kota Wates ini. Jadi dari Bandara Nia pun kita bisa ke arah ini tadi ya, jalan menoreh ini, sambil berwisata karena sudah banyak sekali objek gitu. Dan sangat indah pemandangan landscape-nya karena terletak di perbukitan menoreh luar, tetapi dekat dengan bandara baru, dekat dengan pantai selatan Jawa ya. Jadi jalur alternatif ini juga bisa menjadi pilihan ketika kita pengen traveling, suasana beda ya, menjelajah daerah sekitar perbatasan Jogja, Jawa Tengah. Jadi setelah pasar Wates ini kita menuju ke arah tengah kota ya, ke arah selatan, menuju perempatan Patung Kuda Nyai Ageng Serang.
dari perempatan Nyai Ageng Serang ini kita ambil arah lurus, kalau ke kiri ke arah Jogja Kota, kemudian kalau ke kanan ke arah Kabupaten Purworejo hingga ke jalur selatan ke Purwokerto, di ujung jauh sana. Juga merupakan jalur utama ke Bandara Baru di jalan selatan ya, di jalur lintas selatan, poros selatan. Nah, di ini patung kuda Nyai Ageng Serang ini kita ambil lurus, kita menuju ke jalur selatan-selatan, atau mengikuti petunjuk ke arah pantai Google ya, di selatan Kota Wates, tidak jauh, sekitar ya 5 km lah dari sini. Kita akan ketemu nanti perempatan pantai Google. Kalau ke kiri ke arah Kabupaten Bantul, kita ke kanan menyusuri jalan Deandeles, jalur selatan-selatan Pulau Jawa. Nah, ini kita di jalan selatan-selatan Pulau Jawa ya, atau lebih dikenal dengan jalan Deandeles Selatan. Ada fakta menarik sebenarnya tentang jalan Deandeles ini. Jadi jalan Deandeles ini sudah ada sejak abad 14, diperkirakan sejak abad 14. Jadi ini jalan peradaban kuno, Jawa kuno, dan lebih tua dari jalan Pantura, yang mana jalan Pantura merupakan jalan pertama di Pulau Jawa yang menghubungkan lintas wilayah di sepanjang Pulau Jawa. Tetapi ini lebih tua lagi, ini sekitar abad ke-14, yang mana merupakan jalur upeti dari kerajaan-kerajaan di wilayah barat ke wilayah tengah dan utara ya. Jadi jalan ini menghubungkan dari Majapahit, Pajang, Mataram hingga Cirebon dan Demak di sebelah utara. Jadi ini jalur upeti yang menghubungkan kerajaan-kerajaan setelah Islam masuk ke Pulau Jawa ya, sahabat NTB semua. Jadi lebih tua, memang lebih tua, dan ya catatan sejarah mengatakan ini jalur peradaban sejak peradaban di sini. Kemudian Deandeles, Deandeles itu sebenarnya memang nama seorang gubernur, tetapi bukan Deandeles yang membangun jalan di utara ya, bukan gubernur Deandeles yang membangun jalan Panarukan Anyer dari Karawang hingga ke di Banten hingga ke Probolinggo ya. Jadi Deandeles yang memperbaiki jalan Deandeles Selatan itu bukan gubernur Hindia Belanda, bukan William Deandeles, tapi Ade Deandeles yang merupakan residen wilayah Ambal. Ambal itu dulu merupakan pendudukan kolonial ya, pusat kolonial, pusat pemukiman kolonial waktu itu. Jadi Ade Deandeles bukan gubernur William Deandeles yang di utara, dan waktunya pun berbeda, bukan dalam rentang waktu yang sama ya, tahun 1801 atau 11 itu, tetapi ini lebih
mendekati ke 1800 akhir, sewaktu residen di Ambal, residen tengah itu di Ambal. Ada fakta menarik di sekitar Ambal, mungkin kita bisa jelajah lain kali, mungkin beberapa hari ke depan ketika perjalanan kita menuju barat mencari, bukan kitab suci ya, mencari keunikan di sekitar kita. Nanti bisa kita kunjungi beberapa daerah di Ambal yang menyimpan sejarah-sejarah peradaban kolonial hingga ke Gombong, hingga ke Cilacap di Teluk Banyusana. Ya, kembali ke fakta di Andeles ini, bahwa ini jalan peradaban kuno kemudian diperbaiki oleh Ade di Andeles, seorang residen di Ambal di Kabupaten Kebumen kalau sekarang ya. Kemudian diperbaiki sebagai jalan penghubung antara kerajaan Jogja dengan residen Ambal, karena Jogja merupakan negara kerajaan sahabat dari kerajaan Belanda juga, jadi hubungan yang baik antara kerajaan Belanda dan kerajaan Jogja waktu itu ya. Jadi jalan ini diperbaiki sebagai lintas ekonomi. Panjang jalan di Andeles ini yang diperbaiki sekitar 150 km dari membentang dari Cilacap hingga ke Yogyakarta kota ya. Jadi kalau jalan peradaban kunonya itu lebih panjang lagi hingga ke ujung kulon dan ke timur hingga ke Banyuwangi, tetapi yang diperbaiki di Andeles ya cuma Cilacap Yogyakarta. Nah ini sahabat NTV, kita melewati jembatan tadi ini, kalau ke kiri ke ujung landas pacu timur Bandara Baru, sementara kalau ke kanan ke pintu utama depan. Jadi kita berada di tengah-tengah Bandara Yogyakarta yang baru ini sebenarnya jalanan ini, karena jalanan ini menembus komplek bandara di bawah tanah underpass. Jadi ini merupakan underpass terpanjang di Indonesia saat ini, panjangnya sekitar 1,4 kilo ya, hampir 1,5 kilo lah. Kemudian dibangun 2019, diresmikan 2020 oleh Presiden Jokowi ya sebagai jalan normal kembali, tetapi melalui bawah komplek bandara baru, karena bandara lama di kota Yogyakarta di Sucipto ya itu tidak bisa didarati pesawat badan lebar ya. Jadi ketika kawasan strategis Borobudur dijadikan objek wisata Bali kedua, dibutuhkan bandara yang besar yang mampu mendarat pesawat-pesawat besar, maka dibangun di kawasan Kulon Progo ini karena keberadaan tanahnya yang masih luas dan uniknya berada di pinggir pantai, hanya beberapa meter dari pantai landasannya, dan mirip dengan Bali. Unik sekali bandara di sekitar laut ya. Jadi ketika tadi kita ke kiri bisa ke Pantai Glagah, bisa melihat bandara sekaligus berwisata di Pantai Glagah. Nah itu untuk review bandaranya, mungkin sahabat semua bisa cari review di vlog-vlog yang lain ya, karena sudah banyak sekali vlogger yang mereview tentang bandaranya ini. Kita gas kembali, kita masuk ke underpass terpanjang di Indonesia saat ini, yaitu underpass Bandara Nia Yogyakarta. Sepanjang jalur selatan ini khas ya, pemandangan pohon-pohon kelapa, karena ini dekat dengan pantai, tidak terlalu jauh dari pantai selatan Pulau Jawa, dan sepanjang jalan memang tidak terlalu jauh dari bibir pantai, tetapi tidak sedekat dengan jalur Pantura yang memang benar-benar
di pinggir pantai ini agak ya sedikit masuk ke dalam ya, dan nuansanya hampir sama, kelembapan suhu dan udaranya hampir sama di Pantura ya, karena memang terletak di pinggir laut ya, jadi ya mirip-mirip lah. Nah, ini sahabat TNTV, kita mulai masuk ke underpassnya. Nah, ini gerbang underpass ini merupakan gerbang yang dibikin mirip dengan Taman Sari di Keraton Jogja sana. Jadi dengan ornamen Kalamangkara ya. Kalamangkara itu gambaran wajah yang menghiasi pintu gerbang, dan konsep di underpass ini sebenarnya bangunannya sama, cuma hiasan konsep di kanan kirinya ya yang mempunyai ornamen kesenian khas Yogyakarta, yaitu jatilan di sebelah kiri, yaitu kesenian yang melambangkan kegagahan keberanian prajurit di medan perang yang menaiki kuda. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian di sebelah kanan adalah ornamen tari angguk dari Kabupaten Kulon Progo, tarian yang ditarikan pemuda-pemudi setelah musim panen dahulunya, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa keberhasilan panen. Nah, itu jadi konsep di dalam underpass ini adalah gerak gumegrah ya, jadi gerakan tari khas dari Yogyakarta. Nah, ini kita keluar dari underpass bandara ini ya, dan bandara dari tadi jembatan sebelum kita masuk underpass hingga jembatan di ujung sebagai jembatan batas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi panjang landas pacu bandara ini sekitar 3 km, panjang sekali. Jadi ya memang layak untuk bandara internasional. Kembali tadi sedikit dongeng tentang underpass yang gerak gumegrah dan ornamen dari Taman Sari Yogyakarta. Itu merupakan refleksi dari ya adat budaya Yogyakarta. Jadi ketika orang sampai bandara Yogyakarta melintasi underpass itu, mereka langsung bahwa ini di tanah Yogyakarta, begitu untuk masyarakat yang lewat underpass ini. Di sepanjang sisi kiri sebenarnya semuanya merupakan pantai objek wisata di sebelah bandara ya. Terbentang sepanjang 3 km dari Pantai Gagah hingga Pantai Congot di depan sini. Kemudian banyak fasilitas wisata, baik dari objek selfie, perahu-perahu di daerah muara ke sungai, kemudian ada jembatan-jembatan kayu, dan itu di sekitar landas pacu, tetapi di luar pagar ya. Jadi kita bisa berwisata, bisa melihat bandara, kemegahan bandara dari tempat wisata juga bisa kita lihat. Nah, itulah sedikit dongeng tentang bandara dan pantai-pantai di sekitar kawasan Kulon Progo ini. Kita gas lagi menuju barat, menuju Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah.
di sekitar memasuki perbatasan Jawa Tengah ini jalur selatan-selatan menjadi 2 lajur ya sahabat, jadi cukup lebar dan nyaman untuk kita lalui, tetapi hanya beberapa kilometer. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Jawa Tengah dan masih di sepanjang kiri merupakan objek wisata pantai dengan dan di sebelah kiri ini ada objek wisata dengan hutan bakonya ya. Jadi sungguh merupakan jalur wisata yang memang ya beberapa tahun terakhir ini jalanan di Andeles Selatan ini cukup ramai karena menjadi jalur favorit berbagai objek wisata yang membentang dari ujung Kendeng di Jawa Barat sana hingga ke Pacitan, dan ini sudah menyambung tidak terputus jalanan ini. Jadi semua objek wisata pantai selatan akan kita lewati, jadi ini benar-benar merupakan jalur wisata baru ya, sangat layak untuk kita coba jelajahi. Di setiap daerah sepanjang jalur selatan ini menyimpan berbagai keunikan, berbagai tradisi, berbagai keindahan tentang cerita budaya dan ya sebagian sejarah. Nah, itu kita mampir sebentar di berbagai keunikan-keunikan yang ada di sepanjang jalur selatan-selatan di Andeles Purworejo, Jawa Tengah ini sekarang, sahabat NTV. Sahabat NTV, jangan lupa untuk like, comment, share, tentu subscribe-nya agar kita bisa berbagi keunikan di sekitar kita. Cerita tentang di Andeles 3-4 tahun yang lalu, jalur ini terkenal dengan jalur yang rawan dengan kriminalitas tinggi ya. Karena memang ya sempit, rusak, dan jarang orang lewat, jadi terkenal dengan kriminalitas tinggi di jalur selatan ini. Itu 5 tahun lebih ke belakang ya. Jadi dan saya dulu sempat menjelajah sekitar tahun 2000-an ya, di awal tahun 2000-an. Memang sempit, rusak, dan memakai sepeda motor, tetapi sepi sekali, jadi butuh keberanian waktu itu untuk lewat jalur selatan-selatan. Berbeda dengan kini yang sudah ramai, maju, fasilitasnya juga cukup memadai, hanya kurang penerangan saja ya, karena memang tidak ada jalur PLN, jadi ya, penerangan sangat terbatas ini. Kemudian daerah sekitar juga sudah ramai. Dahulu lewat sini harus memperhatikan kondisi kendaraan, harus bahan bakar harus cukup, tidak ada tambal ban maupun warung, dan ketika sudah sore tidak berani lewat. Tetapi berbeda kondisi saat ini, non-stop 24 jam jalur wisata ini selalu ramai, padat, merayap, menjadi jalur favorit di selatan-selatan. Dan sekarang banyak toko-toko oleh-oleh, rumah makan, terus supermarket ya, pom bensin, dan fasilitas penunjang lain banyak tersedia di jalur ini. Jadi ini benar-benar disulap menjadi jalur nyaman untuk ya bepergian berwisata di selatan-selatan Jawa. Di daerah Purworejo ini ada keunikan yang
berada tepat di pinggir jalan di Andeles ini, yaitu sebuah jalan yang jalan masuk ke perkampungan itu yang ditanami pohon mahoni. Kenapa menarik? Jadi pohon mahoni yang sudah berusia puluhan tahun ini terletak di kanan kiri jalan kampungnya. Jadi menjadi daya tarik sendiri, yaitu di Desa Nampurejo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo ya ini. Jalanan ini kanan kiri memang ya pohon mahoni besar-besar berada di kanan kiri. Ini sahabat, ini di depan ini setelah sebelum pom bensin di depan sana ini ada rumah makan Lorong Mahoni, tepat berada di depan persis. Ini jalan masuk ke Desa Nampurejo, tetapi jalan alternatif, bukan jalan utama. Dan kanan kiri ini ditumbuhi pohon mahoni besar-besar yang tingginya ya 30-20 meter lah, menjulang tinggi semua, yang berusia puluhan tahun ini. Terlihat biasa sebenarnya kalau kita hanya melihat seperti ini, tetapi nanti kita berhenti dan mencoba berfoto di sini seperti apa, karena Lorong Mahoni ini, tempatnya dikenal dengan Lorong Mahoni, tepat berada di pinggir jalan di Andeles. Ya, bisa sebagai spot foto selfie yang bernuansa alam. Di pohon mahoni ini sebenarnya pohon dari India Barat ya, kemudian dibawa oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1800-an untuk penghijauan di tanah Jawa. Di tempat ini pernah dibuat untuk nasional kita di baku yang mengatakan film apa, tetapi warga sekitar pernah bercerita bahwa film A, B, C itu syutingnya di Lorong Mahoni sini, karena jalanan ini ketika kita pas mengambil sudutnya bisa nampak seperti jalanan kuno, jalanan masa lalu. Ini Lorong Mahoninya yang cukup viral ya beberapa waktu lalu. Ini tepat berada di jalan di Andeles. Jadi pasang Google Map, dicari Lorong Mahoni, ketemu. Tidak jauh dari Bandara Baru Yogyakarta dan masih di sekitar Kabupaten Purworejo. Nah, setelah puas kita berfoto-foto istirahat di Lorong Mahoni ini, kita lanjut perjalanan kita kembali ya sahabat NTB. Kita menuju ke arah Kabupaten Kebumen untuk mencari keunikan-keunikan yang berada di jalur selatan di Andeles, jalur selatan Jawa ini ya sahabat NTB. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentu saja subscribe-nya. Kita kabarkan terus keunikan-keunikan di sekitar kita, jelajah, traveling, tradisi budaya apa saja di sekitar kita. Cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya di
perjalanan selatan wilayah Kebumen. Terima kasih telah menonton channel ini, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.